Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam kepada junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 2, yang kami hormati para guru besar, baik yang hadir secara offline maupun yang berada di ruang virtual, yang kami hormati para senior, sejawat, serta seluruh dosen Fakultas Kedokteran yang bisa mengikuti acara siang hari ini. Yang kami hormati Dr. Rosaria selaku narasumber kita pada siang hari ini, serta teman-teman pendukung yang juga hadir dari berbagai program studi. Siang hari ini kita berkumpul untuk menyamakan persepsi terkait upaya akreditasi ASIN. Akreditasi ASIN ini adalah akreditasi internasional yang bagi Fakultas Kedokteran adalah hal yang pertama kali kita laksanakan. Fakultas Kedokteran bersama dengan Fakultas Keperawatan dan Fakultas Kedokteran Hewan kebetulan mendapat hibah untuk akreditasi ASIN ini di tahun 2022 ini. Sebenarnya persiapan sudah dilakukan dari sebelumnya, dan kita juga sudah melakukan pelatihan secara online dari berbagai narasumber, karena memang beberapa universitas di Indonesia sudah mengikuti akreditasi internasional ini. Namun kemarin ketika waktunya bersamaan dengan kegiatan persiapan akreditasi LAMPTEKES di Fakultas Kedokteran, juga dilakukan persiapan akhir daripada akreditasi ASIN, karena memang awalnya kita berencana mensubmit hasil akreditasi ataupun borang akreditasi ASIN ini di tanggal 31 Juli. Nah, untuk itu ketika sebelum disubmit, maka ketiga fakultas ini melakukan review ulang yang kemudian dibimbing oleh asesor, bukan asesor sebenarnya, berdasarkan pengalaman dari teman-teman di Makassar atau di Unhas yang dilakukan secara offline, karena sebelumnya persiapan dilakukan secara online, kali ini dilakukan secara offline di Takengon. Jadi waktu itu kita membuat dua tim pertama dalam mempersiapkan akreditasi LAMPTEKES, dan tim kedua dipimpin oleh Pak WD2 pergi ke Takengon untuk persiapan akreditasi ASIN. Bisa dibayangkan bagaimana effort yang dilakukan oleh teman-teman, termasuk ke Takengon yang katanya kemarin biasanya Takengon itu selalu dingin, ini malah Takengon jadi panas. Karena ternyata apa yang kita buat itu masih belum sesuai dengan pengalaman dari teman-teman yang sudah mengikuti ASIN. Sehingga kita harus merombak kembali. Untuk itu maka hari ini kita persamakan persepsi. Akhirnya submit diundur menjadi 1 bulan lebih lambat. Dan kemudian kita diberi batas waktu sampai sekitar 24 Agustus untuk bisa menyiapkan agar kemudian di akhir bulan ini kita bisa submit lagi. Nah, inilah kenapa kemudian kita merasa penting untuk memanggil semua teman-teman guru besar untuk bisa bersama-sama melakukan sinkronisasi dari proses ASIN ini. Karena ASIN akreditasi internasional ini sangat detail, dari mulai profil lulusan dan kemudian desain kurikulum untuk menghasilkan profil lulusan, kemudian proses pendidikan, dan dalam proses pendidikan itu ada berbagai komponen yang akan dinilai, bahkan sampai kepada soal ujian yang akan diberikan apakah sesuai dengan semua instrumen pembelajaran yang sudah diberikan, dan kemudian apakah ada keterkaitan dari program, proses ujian sampai kepada tujuan akhir yaitu profil lulusan. Dan ini harus inline semuanya. Dan untuk itu kita terkadang sering memiliki profil lulusan tertentu tapi melaksanakan kegiatan pendidikan, kemudian merencanakan pengajaran dan segala macam yang kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan visi misi dan profil lulusan yang sudah ditetapkan di awal.
Nah, untuk itu hari ini barangkali kita minta dari Dr. Rosaria yang memang bidangnya adalah bidang medical education untuk bisa memberikan pencerahan yang mereka dapat di Takengon kemarin. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Rosaria, mudah-mudahan ini bisa diikuti dengan baik oleh teman-teman baik secara offline maupun online, sehingga giliran kita nanti harus menyelesaikan apa yang menjadi keharusan dari persyaratan ASN ini bisa cepat kita laksanakan. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Rosaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Wakil Dekan 1 dan Bapak Wakil Dekan 2 dan juga para profesor dan juga para sejawat sekalian yang sudah menyempatkan diri pada hari ini. Ya, kita ini insya Allah jadi jamaat akreditasi ASIIN yang mengharap-harap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kebermanfaatan bagi lulusan kita yang sudah internasional. Kan? Beberapa saat yang lalu saya mendapat surat dari salah seorang lulusan kita dari Thailand, Tasmin ya, yang dia meminta kurikulum dan juga area of competence untuk meminta pengakuan dari negerinya. Ini sangat penting karena kita, nggak salah saya 10 orang tiap tahun ya Pak Wede ya, dari Thailand, kemudian ada juga dari negara-negara lain yang menuntut ilmu di tempat kita. Dan juga seperti itu maka kita harus menanggapinya dengan baik bahwa kita sudah punya akreditasi internasional. I wish ya, we wish, we could say that, tapi ternyata kita belum punya. Sehingga itu menjadi catatan ya, demand dari para lulusan kita supaya mereka itu diakui dan bisa praktek di rumahnya, ya, di Patani, di Thailand, ada yang di Vietnam, ada yang di Malaysia, ada yang di Filipina. Jadi kita sangat berharap lulus kita sebagai salah terdi Universitas Syahkuala itu bersama Fakultas Keperawatan dan juga Fakultas Kedokteran Hewan. Bapak Ibu sekalian, saya di websitenya ASIIN, 1 kali dia datang ke sini itu artinya kita sudah mengeluarkan 12.000 euro ya untuk visitasi mereka. Karena itu kita harus give all our best ya, lakukan yang terbaik sehingga uang yang kita sudah kontrak ini tanda tangan bersama 2 fakultas lain itu tidak sia-sia dan kita bisa mendapatkan dari 4 kemungkinan akreditasi yaitu full accredited, ada yang semi ya, ada yang partially accredited, ada yang minor revision, ada yang rejected. Ini kita nggak pengen yang rejected ini ya, kita aja di reject artikel tuh pedihnya mungkin 2 minggu kita baru jalan ngopi dulu baru selesai ya Pak Mudasir ya baru bisa move on gitu. Nah kita akreditasi ini kita berharap seperti UNHAS. UNHAS ini pada beberapa tahun yang lalu 2018 ya Pak ya mendapatkan fully accredited. Full langsung, padahal mereka waktu itu AF Cup-nya ya masih B ya, artinya belum A ya, sebelum perubahan unggul itu ya, sangat baik, masih sangat baik aja berani dia akreditasi internasional, apalagi kita yang sudah pernah unggul. Kita berharap bisa menyaingi lah ya bersama-sama dua fakultas ini. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, dokter semua, profesor, lektor kepala, lektor, dan teman-teman semua. Jadi ini website mereka, website kita memang masih dalam under construction. Ya, kita ombak habis-habisan untuk mengakomodir
asesor yang ingin membaca bukan hanya boran kita saja, tapi juga mau lihat adanya dokumen pendukung di website-nya. Nah, ini kita sedang bekerja keras nih siang dan malam, adminnya website kita, Bang Zikri ini sedang kerja keras untuk membuat template ini bersama-sama dua fakultas yang lain. Jadi kita harus bilingual, ya. Yang satu lagi FKEP dan FKH juga. Nah, nanti kita bisa lihat di sini, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan, kita bisa update ya di grup. Nah, di sini nanti ada bagian kurikulum. Ini bagian yang sangat penting karena partisipasi kita semua di situ ya. Nanti yang kriteria satunya itu berbeda dengan kriteria 2 itu berbeda dengan akreditasi Lampetekes ya. Kalau satu agak mirip-mirip yaitu profil misi aja ya. Kalau kita visi misi, mereka bilang mission of the study program. Nah, yang kedua adalah kurikulum. Nah, kurikulum di sini kalau kita klik ya akan muncul seperti ini. Ya, ada kurikulum map. Nah, ini udah tinggal pindahin dan diinggriskan saja. Sudah saya lakukan. Kita kasih peta kurikulum. Nah, di sini kalau kita lihat punya orang Unhas ini ada detail. Nah, nanti kita berharap punya kita seperti ini juga. Ada detail berapa course modul dan sebagainya. Nah, di sini ada buku panduan kurikulum, di sini ada course modul. Kalau kita klik, maka kita akan harus menampilkan berbagai modul-modul yang ada. Nah, jadi akan ada modul description dan juga itu RTS kita ya, tapi cuma depannya aja. Tapi ada juga course portfolio. Nah, masing-masing itu ada nih semester 1 kan. Nah, ada course portfolio itu bahwa ibu-ibu sekalian yang tidak pernah kita lakukan selama ini, yaitu evaluasi alias muhasabah kita terhadap mata kuliah yang sudah kita ajarkan. Dilakukan bukan di awal, tapi di akhir pembelajaran. Maka seperti disepakati oleh para pimpinan, kita akan membuat course portfolio dan description mata kuliah yang di kurikulum baru. Jadi bukan yang lama-lama, yang sampai kayak akreditasi kemarin, ada terselip RTS dari tahun 2018 yang di bawahnya masih ada Dr. Mulyadi sebagai, malu kali ya. Itu yang terselip karena memang bisa-bisa ini asesornya orang Jerman ini tidak teliti. Jadi satu persatu. Mana yang sudah dilakukan, mana yang cuman ubah template gitu istilahnya lah. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan secara detail akan saya coba sampaikan sesingkat mungkin karena ini jam kritis ya saya tahu. Apa yang perlu kita buat? Pertama, ini dia. Ibu bapak-bapak sekalian, ini enggak banyak. Yang barang utamanya adalah satu dokumen yang isinya mungkin sekitar 7 atau 8 halaman. Enggak banyak. Mungkin kalau dikerjakan 2 hari aja udah bisa. Yang pertama adalah introduction. Introduction ini isinya mata kuliah kita, saya bangun sport medicine ada ya, ngerjain. Selain jantung, sport medicine, berapa SKS, berapa minggu, jumlah mahasiswa berapa, ya. Kemudian bagian-bagian detailnya apa saja, misalnya ya, itu aja, introduksi itu aja isinya. Ya. Dan juga nanti apa yang akan ditampilkan pada course portfolio itu. Misalnya nanti akan ada course implementation, pelaksanaannya gimana. Habis pelaksanaan apa? Evaluasi, ujian kan? Ujian. Nah, evaluasi itu ada 2 macam. Evaluasi mahasiswa dan evaluasi programnya sendiri. Kedatangan dosen, ya berapa persen gitu ya.
kemudian pelaksanaannya lancar apa enggak. Kalau kita kemarin udah saya buatkan contohnya, nanti bisa dilihat. Separuh kita laksanakan offline, tiba-tiba COVID, ya. Jadi online. Dan itu membuat retensi mahasiswa terhadap konten itu menurun karena pelaksanaannya online. Sehingga ada yang mata kuliah yang mendapat A cuma 2 orang, ya, yang lain AB ke bawah. Misalnya gitu. Kita buat implementation-nya ada di situ. Kemudian juga course evaluation. Nah, di sini susahnya, tapi nggak terlalu susah kalau dibanding fakultas lain. Alhamdulillah kita punya unit assessment. Mereka, Bu Ika dan stafnya sudah membuat daftar berapa masing-masing mata kuliah itu yang dapat A, yang dapat B, yang dapat AB, yang dapat C, udah ada. Nanti tinggal nanti saya share, ya. Tinggal kita pindahkan dari laporan assessment itu ke dalam course portfolio ini. Habis itu kita apa biarkan saja, tidak. Kita harus melakukan course reflection. Nah, ini muhasabah paling dalam di sini. Ya, muhasabahnya apa? Refleksi kita udah benar nggak, dokter? Misalnya dari mahasiswa itu seharusnya yang kita lakukan habis ujian itu harusnya ada semacam kuesioner. Orang Unhas ini dia buat kuesioner, silakan. Aduh, hebat kali ini tasnya. Kita buat kuesioner sama mahasiswa bagaimana menurut mereka, ya. Kalau Unhas buat dia, mana menurut mereka perkuliahan di fisiologi, gitu kan, manajemen disaster, ya kan, di family medicine. Harusnya koas itu kita tanyain lagi, bagaimana menurut Anda, ya kan, di puskesmas macam mana, delivery yang di FM bagaimana, administrasi gimana, di Okdim gimana, gitu ya. Jadi ketika kita melakukannya baru kita bisa refleksi. Kalau kita nggak melakukan, akhirnya refleksinya bergantung sekali pada evaluasi tadi. Kok sedikit sekali ya yang dapat A misalnya, ya, kebanyakan C, ya. Apakah nanti akan berefek pada bagian ke-6, yaitu follow up areas atau areas of improvement. Ya, apa yang patut kita perbaiki? Misalnya kalau online tadi kok jelek-jelek, mungkin karena kita kurang bisa menguasai seni, ya, berbicara online. Misalnya harusnya kita punya kemampuan untuk meng-engage student di dalam pembelajaran. Misalnya bikin kuis online, pakai Quizizz, ya kan, pakai Kahoot. Kok bertanya-tanya penanya? Ada toolsnya, cari aja membuat kuis secara online. Ada caranya dan kita mudah sekali, itu gratis. Ya, bisa kita kayak OSC model pakai gambar. OSC pakai gambar aja. Kayak kita bikin di kulit gitu kan. Ini ada makanan gitu kan. Kenapa ini jenis kelainan kulit apa gitu kan. Nah, bisa dalam bentuk pas kuliah online. Pas kuliah biasa bisa juga kuis, ya, di awal dan di akhir pembelajaran. Nggak sampai 5 menit. Ya. Mereka suruh ini kalau pakai Kahoot itu nanti ada juaranya. Dari 100 orang yang ikut tuh nanti ada juara. Jadi mahasiswa tuh merasa berkompetisi. Ya kan, Dokter Fitra gimana? Suka kompetisi kan, Dok? Nggak suka. Kalau kompetisi kan kita jadi senang kan, ada kompetisinya, aku nomor 1 kuliah ini, ya, kuliah kedua nanti dapat nomor 5 dan sebagainya, nanti ada juara-juaranya, ya. Itu membuat kita bisa menulis di area of improvement. Dan kemudian, nah, yang ngeri ini appendix-nya. Appendix-nya, data bukunya harus detail, yaitu nanti mengikut ada course description, ya. Nanti ada CV para dokter, para staf pengajar, ya kan, taruh di appendix. Total penghitungan asesmen gitu. Tapi ini nggak wajib kali. Yang penting borang inti ini harus terbuat karena nanti diperiksa satu persatu oleh asesornya. Ya, jadi mungkin saya akan menunjukkan contoh yang
pernah kita buat. Ada 5 buah contoh. Ada anatomi, disaster management, family medicine, kulit, sama clinical skill training, skill lab. Jadi mungkin nanti, jadi ada bagian yang profesi, ada bagian yang sarjana. Sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya, Dok? Prof? Ya, gimana Bu Surya? Ya, oke. Oh, thank you for that question ya. Kalau lihat contoh tahu. Kalau lihat contoh tahu. Saya kasih contohnya. Kiban gambar tadi kan, benda aja kiban. Jeta kalon dari contoh. Where is it? Enggak, saya cari di mana dia. Ini terlalu banyak yang terbuka. Close window. Close window. Jadi kita karena prodi, maka yang terbuat ini bukan hanya untuk sarjana, tapi juga program profesi. Ya, mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Ada sampul. Ini kok lain tampilannya? Oh, ini kan. Gedein lagi. Hai, itu lah. Menyari kok kan? Susah. Terlalu besar. Nah ya, cukup besar ya. Pertama, judul, tolong dikasih kode di bawahnya, yaitu kode mata kuliah yang ada di buku panduan. Nggak mau turun. Nah ini dia, ini kode. Kemudian semesternya semester berapa, tahunnya tahun keberapa. Ya, ini 7 semester 7 dan 4th year. Sebenarnya ini bisa disederhanakan kalau matriks penamaan di kita itu sudah pakai 41 atau 22 gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini ada lecturer team. Siapa aja yang menjadi course coordinator. Jadi ada course kita yang isinya tuh 12 orang. Mau diambil 3 aja yang paling top. Bikin bahasa Indonesia nggak apa-apa, tapi kami agak sedih karena harus translate lagi. Mengurangi kesedihan kami, tolong yang bisa bikin bahasa Inggris terus lah. Kalau yang nggak bisa betul-betul, kami memang boleh pakai bahasa Indonesia. Ya betul. Dua bahasa. Jadi kalau memang boleh pakai bahasa Indonesia, nanti tim kami ada sekaya. Kita bayar itu. Tolong berempati lah. Kalau bisa bikin dua-dua, bahasa Indonesia dulu, nanti di Word itu bisa ditranslate langsung. Sebenarnya di Word ada, kemarin saya diajarin juga sama tim admin kita, ada satu tools masuk ke Google Doc, tekan tools, langsung ada language, tekan, nggak usah keras sekali, rusak komputer. Tekan di situ langsung ditranslate. Tapi tetap saja harus lihat dulu, jangan si Google itu agak membaca dari kan, ada betul ya. Jadi harus lihat kembali. Tapi itu memudahkan sekali. Bagi saya Google Translate itu yang di Google Doc itu sudah 80% akurat. Tapi 90%, hai ataron, mungkin ata farmako Gordon Telong lah. Jadi tolong dilihat lagi
Tolong dibuat 2 ya. Kemudian di bawahnya setelah halaman sampul, gimana? Karena Word susah nih. Nah, course introduction ya. Introduction ini cuma tulis berapa dan kapan ini ya, 7 semester, habis itu tahun ajaran, kemudian apakah wajib atau pilihan? Karena kita sekarang ada 3 elektif, mata kuliah elektif. Wajib diambil tapi isinya boleh macam-macam. Yang kemarin Dr. Rima ada kirim ke dalam grup ya. Yo, orang yang ada, hah? Oh, ya makasih. Ada misalnya ada yang mau teknik biomolekuler, kemarin ada ya. Kemarin ada elektif, ada 5 kita elektif. Nah, jadi itu kekuatan kita. Juga harus dibuatkan course portfolionya. Bagaimana jalannya elektif kemarin. Kemudian setelah itu kita bisa minta informasi berapa jumlah mahasiswa yang mengambil. Ya, kemarin itu kita ada 149 mahasiswa di Blok Disaster Management. Kalau yang baru-baru, yang blok bawah itu 207 mahasiswa. Ya. Kemudian ada berapa kali kuliah, berapa kali praktikum, berapa kali tutorial discussion, berapa kali plenary discussion, plenary session, dan ada berapa kali institutional visit atau community visit, dan ujian. Nah, ini ada 1 kali ujian. Kalau yang bawah anatomi itu ada 2 kali ujian. Ada UTS, ada UAS. Nah, habis itu apa lagi kita buat? Nah, ini pengantar. Ini macam buat buku ya. Di buku itu akan ada apa yang akan datang ya. Apa maksudnya berikutnya Anda akan melihat apa. Kami akan membuat course plan, implementation of course, evaluation of lectures, follow-up plans atau areas of improvement, dan juga attachment, yaitu appendix ya. Nah, course plan, masuklah kita course plan. Kita akan bilang di mata kuliah ini, sebagian besar ini ada berapa bagian. Misalnya kalau mikrobiologi ada virus gitu kan, ada apa? Bakteri, ada virologi, mikologi, ya misalnya gitu ya. Kalau sport medicine ada apa? Penghitungan apa muscles ya, BMI, macam-macam lah di situ. Nah, kemudian kita akan menerangkan tentang learning outcomes, intended learning outcomes atau ILO. Mohon diingat dan dicatat, ILO itu adalah kalau bahasa di kita itu adalah CPL, capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan. Nah, itu ada di buku panduan kurikulum yang matriks. Dia kayak spreadsheet, Excel, ada dikasih apa namanya arsiran. Ya, misalnya anatomi, nanti dia ada tujuannya menguasai ilmu biomedis gitu kan, dan aplikasinya dalam bla 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 gitu ya. Tolong ibu-ibu bapak lihat di situ, jangan dikarang sendiri. Ya, ini jangan mengarang bebas. Nah, ini nggak bisa nanti kalau dicocokkan nanti bingung. Ya, dengan petunjuk ILO yang nanti akan kita buat secara terpisah gitu. Nanti akan dia lihat. Nah, kemudian setelah CPL ini disebut, apa aja CPL kita kan ada 4. Apa aja Pak? Ada 4 aspek. Sikap, pengetahuan, nah ini Pak Dekan nggak ngerti. Apalagi keterampilan umum, keterampilan khusus. Jadi ada 4. Nggak mungkin ILO-nya kurang dari 4. Lebih bisa, tapi kurang nggak mungkin. Nah, setelah itu kita lihat yang dokumen yang nanti akan saya share di Drive. Kemudian Bapak Ibu yang mulia sekalian akan boleh dibuat brain map-nya, ya, gambarannya, hubungan antara 1
course intended outcome-nya, ya, intended learning outcome dengan yang lain. Disaster management ya seperti itulah kira-kira ya. Kemudian, nah ini yang harus kita, energi kita agak harus kita curahkan ya. Setiap CTL atau ILO itu berhubungan dengan teknik assessment, ya. Orang Jerman minta kayak gini Kak Nana. Kak Nana udah jalan-jalannya juga susah. Selama ini kita nggak pernah pikir ditambah ada ujian, ada praktikum, ujian sekian persen kan. Nah, orang Jerman mintanya kalau kita bikin CPL, pengetahuan ilmu satu, ya, misalnya mengerti konsep disaster management, macam mana pengertian di UG. Ya, bagaimana? Topik satu yang ujinya prevention ya tentang disaster management. Ini kan mata kuliahnya ada dua gabungan besar ya, forensik sama disaster management. Maka kita bilang, saya akan mengujinya dengan final CBT, itu artinya ujian akhir, ya, di minggu kelima. Habis itu ada project report juga ada 5%, harus pakai persen, nggak boleh nggak pakai persen, harus pakai persen. Kalau nggak 100 ini dihitung nanti sama orang Jerman. Jangan asal buatnya. Project reportnya, tulisan tugasnya, project berapa, presentasi kalau di forensik. Jadi ini untuk knowledge menilai udah 65%. Habis itu sikap, attitude. Sikapnya nanti kan di S itu ada nanti di dalam tabel CPL. Dengan apa kita menilainya, ya? Sikap itu dari kehadiran tepat waktu misalnya kan. Direct observation itu ketika tutorial kita ngelihat langsung, waktu praktikum kita ngelihat langsung, ada nilai praktikum, ada nilai kuis misalnya. Habis itu nilainya berapa persen, 10% misalnya dibuatnya. Satu lagi skill ini adalah bagian keterampilan khusus, ya, dilihat aja. Oh, ini nilainya 20%, yaitu dengan praktikum dan juga simulasi disaster day. Karena disaster day itu ada forensik juga, makanya gabung ya, tidak satu penilaian terpisah. Nah, jadi seperti itu. Kalau nanti di farmakologi, misalnya Prof. Kartini buat, misalnya pengetahuannya mengetahui konsep-konsep dasar kerja farmakokinetik obat misalnya ya, farmakodinamik atau farmakokinetik tersebut. Attitude-nya, sikapnya ada di S kan, apakah mampu berkolaborasi. Kalau memang ada CPL-nya di situ yang kami di matriks ya, saya ingat saya tulis tuh karena farmakologi menurut Bu Surya kemarin itu ada kerja kelompok ya kan. Nah, berarti bisa di situ kolaborasi di attitude itu. Kemudian skill-nya apa ya? Skillnya misalnya menghitung dosis obat, apakah pengetahuan lain lah yang perlu butuh keterampilan dalam mengerjakan. Jadi ini yang harus kita cocokkan, ini agak berpikir sedikit. Apakah ujiannya itu sesuai? Jangan buat semuanya itu ujian CBT. Ya kan, agak sesak napas nanti asesornya lihat. Berarti nggak ada penilaian yang lain, cuman satu kali ujian akhir. Ya, tidak jelas ini terakses dengan baik skillnya, karena kan CBT cuman knowledge, cuman pengetahuan kan. Oke. Itu ya Bu Surya ya. Nah, habis itu ada course implementation. Nah, di sini kita harus melihat misalnya apa yang terjadi ya. Tadinya ini yang saya bilang tadinya face to face, tapi kemudian pakai Zoom ya di tengah-tengah itu karena ada pandemi gelombang ketiga. Kalau kelompok berapa grup ya, isinya berapa orang, kemudian tutorial discussion juga, di situ ada macam-macam ya cara belajar. Di sini kita terangkan ya. Kalau ada institutional visit kemana, kalau ada praktikum ngapain aja gitu ya, isi praktikumnya. Nanti diterangkan di appendix. Nah, evaluation ini ada proses, ada,
kelihatan nggak ini. Setiap cara belajar learning methods itu diterangkan. Kuliahnya kayak mana, praktikumnya seperti apa ya, kondisi real. Nggak apa-apa, nggak bagus-bagus. Biarkan aja ada bolong jeleknya. Karena habis ini kita ada area of improvement, ya kan? Kalau di sini cantik-cantik semua isinya, di area improvement bingung kita. Mau tulis apa, ya kan? Sebenarnya yang dinilai oleh asesor ini adalah kemampuan kita menilai diri sendiri. Makanya nanti judul borangnya self-assessment report. Ya, evaluasi diri lah kalau di LMPTKes tuh kan. Kita jangan tulis cantik-cantik semua. Ada area yang memang bisa untuk perbaikan. Kita ceritain praktikumnya kayak mana, kesulitan kerjasama karena Zoom ya, karena apa, distance learning ya, tutorialnya juga apa saja. Tapi ya jangan jelek semua lah. Kalau jelek semua, area of improvementnya jadi terlalu penuh. Habis itu ada dua, satu lagi bagian course evaluation adalah evaluation of student learning, ya. Kayak mana hasil dari ini? Nah, ini dia hasil dari tim assessment yang sangat membantu kita untuk membuat course evaluation ini, yaitu course portfolio ya. Berapa yang dapat A? Nah ini patokannya ya. Aturannya sama. Nah ini yang dapat A cuman 1,5%, ya. AB 23%, B 58%. BC 17,5%. Apa yang salah dari sini? Kalau ini statistik ada distribusi normal ya. Kalau ini skewed ya. Non parametrik. Kenapa? Karena yang dapat A sedikit sekali, yang dapat BC masih banyak. Apa yang bisa kita evaluasi, yang bisa kita refleksi, nanti kita tuliskan ya di bagian bawahnya. Ini nggak bisa ngarang nih, karena ada laporan dari tim assessment, kita gunakan aja. Nah di reflection inilah kita buat bahwa this year ya is the first implementation of this course were the topic of disaster management forensic were conducted as one course. Nah, pada tahun ini forensik dan disaster digabung. Jadi pasti ada masalah kalau baru-baru dicoba gitu kan. These two topics were previously separated, sebelumnya terpisah. Kemudian tadi bilang initially the course was planned as an offline course. However, during the COVID-19 pandemic, the course was switched from offline mode to online mode. Therefore, the switch caused some challenges. Terus terang aja kita buat, ada challenges, ada tantangan, ada masalah gitu dalam perkuliahan online. Dan bla bla bla. Sehingga nanti itu berhubungan dengan apa yang akan kita buat di area for improvement. Nah, misalnya di course biologi dari Pak Jul ya, tadinya biologi tidak ada mata kuliah tersendiri, tapi tergabung, integrated with other courses. This implementation, the implementation of the separated course ya, cause some challenges, ya kan? Challengesnya apa? Misalnya harus buat modul yang sama sekali baru, terpisah kan dari modul terintegrasi atau buku blok di tahun sebelumnya. Boleh kita di sini Pak Jero? Ya, bahwa semuanya memerlukan effort yang lebih dari pengajar. Gitu. Terus terang aja emang ada, gitu kan? Maka dari itu, misalnya kami di dalam mungkin ada baiknya kita melakukan kursus atau workshop bagi pengajar untuk pembuatan modul, misalnya gitu. Karena tidak ada modul, belum ada modul biologi secara terpisah. Nah, misalnya gitu, kita buat aja sebuah ini, karena course modul yang ada sekarang ini sangat rough, ya, sangat kasar, masih perlu didetailkan lagi. Kayak gitu kita buat di area of improvement. Nah, di sini di appendix ini yang agak ribet, yaitu kita harus membuat course module ya, description, isinya aja.
cuma gambaran umum ya, apa saja yang akan digambar cukup. Dan silabus seperti yang di RTS dipindahkan di sini tapi di Inggriskan. Kemudian, nah ini yang juga susah, sample exam question. Sampel dari pertanyaan-pertanyaan di ujian CDT atau Skillet, OSCE, ya harus ada sampelnya. Jadi masing-masing, misalnya sesuai ILO, sesuai CPL. Misalnya tadi understanding concept of disaster management, ada 4 kan? Apa aja, Dok? Prevensi, mitigasi, kesiapsiagaan, emergency response, rehabilitasi. 4 itu harus kita kasih contoh soal satu persatu. Contoh nggak usah semua. Kalau walaupun kita pakai untuk menguji knowledge itu, pengetahuan itu mungkin ada 20 soal, tapi kita kasih contohnya aja satu. Ya, misalnya kausna ada gizi gitu kan. Contohnya aja sampel dari masing-masing modul. Satu aja, satu ini, satu itu kan nanti ada beberapa modul, masing-masing ada sampel. Nanti ada sikap, ya gimana mengujinya. Habis itu kalau Skillet ada OSCE. OSCE pertanyaannya apa? Dibuat contohnya aja, nggak perlu banyak-banyak. Kalau kita lihat contohnya yang ini terus terang saya bikinkan berdasarkan ujian, jenis ujian yang ada di assessment. Ini baik kali kita ada assessment ini, Bang. Baik kali. Kenapa? Kita pusing ya soal. Karena terus terang mereka bilang ya susah menarik soal, mengambil soal dari pengajar, dosen. Takut bocor katanya. Kok kayak sama kayak Tembaldut. Jadi memberikannya akreditasi ASIN karena takut soalnya bocor. Nah, itu susah sekali bagi fakultas lain. Alhamdulillah di kita ini ada assessment dengan kita tahu lah kita ini kerja untuk fakultas. Kita minta soal dikasih. Ini soal-soal tahun lalu dikirim terus. Alhamdulillah bisa kita buat. Nah, di sini saya buat misalnya ini ya, ILO atau CPL-nya, subtopiknya apa ya. Ini contoh course modul ya. Disampaikan dalam bentuk apa. Ini udah saya buat. Nah, soalnya bentuknya seperti ini. Nah, ini question, soalnya. Bahasa Inggris juga, jangan lupa dipindahin dari assessment tuh. Diinggriskan dulu, dipindahin sini. The COVID, bla bla bla. Ya. Ini mana CPL-nya? Kita tulis ini CPL-nya. Ya, untuk pertanyaan ini untuk CPL ini. Pertanyaan kedua untuk CPL yang lain lagi. Ya. Pertanyaan ketiga, CPL berikutnya. Mana ya yang forensik? Ini dia, ini forensik, ini soal Pak Taufik. Ini menguji konsep medical forensik. Entah betul entah enggak nih bahasa Inggrisnya, Dr. Taufik, tahu lah. Reddish bruises ada ya? Bercak merah ya, conjunctival bleeding and cadaveric spasm. Ini betul-betul saya cari ini. Bahasa Inggrisnya apa? Kakumayan. Livor mortis on gland penis, fingers and feet, dan sebagainya. Saya coba cari bahasa Inggrisnya. Entah betul. Nah, itu aja. Minimal ada 2 appendix. Kalau kita bikin kayak itu dia bikin kuis lagi, atau bukan kuis, kuesioner sama mahasiswa di akhir pembelajaran, cantumkan itu di belakang, feedback dari mahasiswa seperti apa, baik secara kuantitatif maupun mungkin ada FGD atau interview dengan perwakilan mahasiswa dan kualitatif. Kita cantumkan situ sebagai lampiran, apa saja masukan dari mereka ya, atau persepsi dari mereka. Saya kira itu aja dulu. Ini banyak yang sudah sangat waduh. Mungkin boleh bertanya dulu, kalau yang bisa saya jawab, kalau enggak nanti Pak Wede yang jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok. Yang nanti akan dikumpulkan ada modul description, portofolio, modul, satu lagi untuk RTS jadi.
Nah, jadi kalau memang ada RPS, oke. Nah ini kan kebetulan untuk RPS-nya bagian saya untuk profesi semuanya masih salah, Dok. Jadi kita kan kemarin baru lihatnya waktu saat sudah dikumpulkan. Jadi mohon kami di contoh yang RPS yang ada CLO. Jadi nanti biar saya bisa format atau template yang nanti saya bisa mensosialisasikan ke Kodok. Terima kasih, Dokter. Nah, kebetulan kami udah buatkan ya family medicine sama apa ya, dua lagi saya lupa. Udah ada. Kebetulan Dokter Yogi yang buat. Kulit betul. Udah ada. Jadi nanti bisa ditiru lah template-nya seperti itu kira-kira, tapi CPL-nya nanti menuju pada buku kurikulum profesi misalnya ya, bisa dilihat. Kalau sulit sekali boleh kita terjemahkan dan kita simplified lagi. Tapi itu memang udah dibuat kan, alhamdulillah udah dibuat CPL-nya, jadi tinggal kita terjemahkan aja. Gimana Kak Weli? Oh, Dokter Ima. Baik sekali, Dok, untuk satu modul itu satu blok. Apa kalau kita ambil semuanya ILO itu, maka nanti kesulitan kita waktu kita menghubungkan dengan area knowledge, attitude dan ininya kan. Gimana tuh, Dok? Kalau kita singkatkan tapi dengan versi kita sendiri nanti nggak seragam dengan materi. Punya ini, Dok. Blok, kami kan punya S1, blok muskuloskeletal, itu banyak sampai ILO-nya tuh banyak. Knowledge-nya aja ada 10, attitude-nya aja ada 10, knowledge-nya juga banyak, ada 10 juga, nanti belum lagi keterampilan umum, keterampilan khususnya. Apakah bisa kalau kami singkat tapi pakai versi sendiri, Dok? Oke, ini pertanyaan sangat bagus dari Dokter Ima. Ya, saya menyadari waktu membuat contoh portfolio itu ternyata emang rumit sekali. Nah, di sini saya juga ikut belajar. Akhirnya saya simplify lagi CPL-nya. Jadi masing-masing mata kuliah itu cuman maksimal 10. SP KUKK-nya. Totalnya. Berarti nanti ada versi yang baru. Ada versi baru, nanti saya share. Supaya kita lebih simpel lagi dalam mengklasifikasikan ILO dan juga nanti ujiannya macam mana. Ya, baik sekali. Ya, jadi akan kita share, udah siap. Tinggal bagian profesi mungkin belum sempat saya lihat simplifikasinya seperti apa yang mungkin ya. Tapi kalau sarjana udah siap. Ya, kalau ini mau nanya. Terima kasih. Kalau kita lihat kan ini dokumen kan. Dokumen ini nanti kan ada yang sifatnya mungkin untuk kita ketahui secara umum. Tapi kan ternyata di dalamnya harus berisi beberapa soal. Kalau selama ini soal itu tersimpan bagus di assessment. Sementara ini mungkin meskipun hanya contoh satu soal untuk satu topik, tetapi kan juga sifatnya tidak terjaga kerahasiaannya lagi. Nah, ini gimana mengantisipasi itu? Ya, harapannya tentu semua dokumen ini kan untuk kita sih barangkali pada saat membuat kita masukkan ke bengkel assessment harusnya bisa dirahasiakan untuk asesor. Tetapi perlu diingat portfolio ini dibuat di akhir ya, setelah selesai. Jadi barangkali soal-soal yang masuk situ adalah soal-soal yang tidak tertanya lagi atau dirubah dalam bentuk bagaimana. Kan kalau misalnya ada 5 topik maka ada 5 contoh soal yang barangkali nanti tidak keluar seperti itu lagi ke depannya. Mungkin topiknya tetap ada tetapi pembuatannya diperbaiki. Barangkali seperti itu. Ya, jadi kita kasih contoh satu aja, ya itu jangan dipakai aja tahun depan. Itu cuma ya. Seperti Pak satu tadi mau pilih contoh cara kita mengakses kira-kira seperti apa. Ini penting bagi ASIN itu
transparansi kita dengan mahasiswa. Mahasiswa bisa mengerti apa yang diharapkan dari mereka, yaitu CPL-nya apa, nanti ujian kira-kira soalnya seperti apa. Tapi nggak mungkin kita pakai lagi memang, terus terang. Kalau ini berarti ada 5 soal, 5 aspek, berarti ada 5 soal yang tidak bisa dipakai lagi di masa yang akan datang, tapi kita harus buat variasinya, modifikasinya untuk soal. Sebenarnya soalnya ada 100, tapi kita cuma ambil di sini 5 aja. Jadi 95 masih bisa dipakai. Gitu. Nah, kalian memang kita perlu banyak berinovasi dalam soal ini. Jadi dosen makin sulit. Di dosen makin lama makin susah. Iya, maksudnya nggak mungkin lah kan kita plek seperti itu, tapi pasti ada. Jadi barangkali sebenarnya kan kalau kita mengikuti pola ini terjadi sesuatu yang luar biasa pada hasil nilai, maka evaluasi kita bisa lakukan tuh, bisa dari atas kan terekam semuanya, sehingga pada tahun yang lalu ini pembelajarnya kelihatan nilai lebih tinggi, hari ini kenapa lebih rendah? Barangkali dari sisi kualitas soal bisa dinilai dalam hambatan perkuliahan, misalnya katakanlah tadi kan disampaikan ada dosen yang tidak tepat waktu, asesmen pada itu sebenarnya kan tujuannya itu, dan inilah yang barangkali diinginkan oleh asesor dari Jerman ini yang mengatakan bahwasanya kita mengevaluasi diri kita sendiri dan kita tahu dari hari ke hari apa yang menjadi masalah dan kita tahu kapan kita harus tingkatkan dan bagaimana cara meningkatkannya. Mungkin seperti itu tujuannya ya. Jadi dilakukan asesmen sekali, selanjutnya kita terbiasa dengan itu. Ya. Oke, apakah perlu saya share sekarang contoh course portfolio sehingga Bapak Ibu sekalian bisa coba isi atau gimana? Ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihatnya untuk asing, tapi untuk kontinuitas dokumen kurikulum kita. Karena memang selama proses ini kita membuat description dan juga portfolio. Sebenarnya ini adalah suatu keharusan yang harus kita jalani meskipun tidak ada akreditasi asing. Bahkan dari perencanaan kita kemarin ada berkembang suatu acara. Kita pernah merasakan bagaimana kita susahnya membuat MTS dahulu. Kita pernah merasakan bagaimana kita susahnya membuat kontrak kuliah dulu. Pada saat MTS dan kontrak kuliah itu diwajibkan disip lagi, maka semua ketakuti. Akibatnya KPOD ini yang pasang badan buat semua MTS. Nah, tentu kita tidak mengingat hal ini. Ada wacana untuk di depan, portofolio merupakan salah satu kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap mata kuliah yang akan dievaluasi kinerjanya. Jadi saya rasa ini kita bagus sekali, kita satu langkah di depan dibandingkan kebijakan. Kemudian yang ditanyakan oleh Bu Tina tadi sebetulnya sangat menjadi perhatian kita ada terusan. Ini kalau kita lihat CPA kita untuk satu komponen itu masih berkisar 10, 11, 12. Profil lulusan kita itu ada 5 kalau saya nggak salah. Nah, jadi 5 dikali 10 dikali 4 itu harus semua tergambar dalam keseluruhan mata kuliah kita. Dan itu saya rasa tuh sangat susah sekali dari betul-betul buat kita juga dari. Kemarin kita pernah lihat di FK Unhas. FK Unhas itu kan pada dasarnya sama ya, bahwa CPA itu harus mengacu kepada SNDikti dan KKRI. Nah, tetapi kita lihat ternyata untuk setiap mereka hanya masukkan 3, untuk pengetahuan hanya 2, paling maksimal itu 4 saya lihat. Nah, sehingga mungkin kita perlu lihat juga apakah kita bisa mengadop CPA seperti itu, sehingga nanti dalam pembuatan portofolionya akan lebih enak di kita di semuanya gitu ya. Tentu ini mungkin dikomandoi oleh tim kurikulum lah untuk penentuan CPA, dan nanti kalau memang sudah ada yang simplifikasi daripada CPA itu mungkin dari situ kita bergerak. Nah, tetapi kita tidak perlu juga menunggu simplifikasi CPA yang dibuat oleh tim kurikulum karena mungkin akan banyak memakan waktu gitu. Nah, jadi apa yang sudah di
bukan workshop, tetapi kegiatan workshop. Ya, jadi bagaimana nanti di pertemuan hari kedua dan hari ketiga kita akan siapkan station-station sesuai mata kuliah. Kemudian nanti setiap mata kuliah akan kita usahakan hasilnya itu adalah portofolio. Tentu dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Jadi tidak perlu misal langsung bahasa Inggris, karena jadi kalau langsung ditulis bahasa Inggris biasanya nggak keluar gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia siap, paling tidak siap dulu dokumennya. Untuk bahasa Inggris, kalau memang dokumennya belum terbahasa Inggris akan kita siapkan ke tim translate. Gitu, Bapak Ibu. Jadi mungkin untuk bahasa itu yang kita intipin dulu. Bagaimana kita simplifikasi CPL terlebih dahulu. Jadi kalau tidak akan terlalu besar sekali. Dan untuk soal memang kebudayaan ya, soal di kita kan itu saja bertahun-tahun, semester-semester, 5 tahun, mungkin termasuk saya juga perlu keistiqomahan soal gitu ya. Jadi kita nggak ubah soal gitu. Kenapa? Karena dalam benak kita udah soalnya sama, jadi masih tetap jelek gitu kan. Nah tapi kan sebetulnya itu bukan hal yang patut kita lakukan sama ini gitu. Jadi untuk soal memang setiap CPL itu harus tergambar soalnya apa gitu. Sehingga memang nggak cukup 5. Kalau CPL-nya 5 mungkin 5 soal bisa. Tetapi kalau CPL yang ditetapkan di mata kuliah tersebut lebih dari 5 ya dia mengikuti 5. Tapi itu nantilah, tidak usah kita fikirkan. Yang sekarang harus lakukan adalah bagaimana kita mengadop dulu template yang sudah dibuat oleh tim kurikulum di mata kuliah kita masing-masing. Setelah itu nanti akan ada helpdesk yang akan dibentuk oleh tim komite kurikulum. Nah, kita harap dalam 1 minggu ini keseluruhan portfolio dan model description bisa kita selesaikan. Insya Allah mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di-share ya sama Bu Dr. Rocha ya di silaturahmi ya. Dokter Ter bisa kasih tahu profil lulusan kita yang 5 itu? 6. Nah. Dokter, peneliti, entrepreneur, pegiat sosial, manajemen pegiat sosial ya. 6 ya. Ya, entrepreneur ya. Karena dia buat. Terus ada lagi? Ya, saya kira ada yang mau ditanyakan dari contoh yang udah dikirim. Saya lagi minta Dr. Yogi kirim yang bahasa Indonesia yang dari Edit. Nanti akan kita kirimkan ke grup FK Silaturahmi. Ya, gimana Dok, Bu Suryawati? Itu adalah materi dari portfolio ini. Soalnya kan misalnya kayak farmako dasar, tapi kan udah lewat, anak-anaknya kan ini nih. Apakah dalam 2 minggu ini kita bikin survei ke orang mata kuliahnya atau gimana? Ya, betul. Sebaiknya, bukan seharusnya. Sebaiknya memang ada misalnya course ya, ada dari Dr. Joy bikin evaluasi mata kuliah lah. Ya, Bang Basri bisa bikin seperti evaluasi mata kuliah Indra ya, nanti yang spesial ya. Nah, jadi bagaimana kuliah ya, interaktivitasnya ya, kemudian tugas-tugasnya semuanya sebaiknya ada. Tapi kalau memang kalah kaku pegiat mentong lecture semuanya misalnya hadir 90% hadir, ada sekian persen yang tidak hadir dan di reschedule boleh. Buat aja pengalaman, mengingat pengalaman pada tahun lalu. Entah musimnya mudah masih ingat ya. Ya Bu Wilda mungkin ada masih ingat mikro tahun lalu. Aduh, berapa persen
kemudian ada kejadian apa, kurang regen, kurang agar ya dan sebagainya, kurang waktu. Kan ada dari mata kuliah, belum jalan PAPK. Berarti nggak ada ya? Ya udah, berarti nggak ada. Nggak tahu ini gimana ya? Di satu ada apa yang mata kuliah yang tidak jalan karena sudah nilainya sudah dikonversi. Ya. Hah? Ya, nggak jalan. Berarti tahun lalu lagi. Itu enggak. Karena yang nggak ada pembelajarannya gimana? Kuliah apa? PA ya? PA dan TK. Ada orang tertentu yang sudah nanti lagi di EVA ya. Nah, ini pakai TS enggak nih? Enggak kan? Enggak kan? Itu barangkali nanti pada apa dibuat ada obstacle-nya, ada hambatan seperti itu ya. Tapi yang sebelum-sebelumnya kan harusnya ada ya. Nah, tetapi kan kita bisa tunjukkan itu ya. Bisa tunjukkan itu. Ya, kurikulum baru. Kalau kurikulum baru artinya berarti baru berjalan sekitar 1 tahun ya. Ya. Enggak, dia sudah dapat dikonversi. Jadi dia ada kuliah lain yang sudah dikonversi. Dianggap 1 gitu ya. Enggak ada. Akhir semester nih baru ada dia. Akhir semester nih baru ada. Tapi dibikin report aja ya, mata kuliah ini tidak terselenggara karena perubahan kurikulum menyebabkan proses konversi. Mata kuliah ini tidak terselenggara, tidak dilakukan karena perubahan kurikulum menyebabkan proses konversi dan mahasiswa dianggap sudah karena memang pada kurikulum itu kan terbagi-bagi di beberapa bulan begitu ya. Harusnya apa namanya periode ini baru ada dia ya. Dibikin saja report ya. Nanti kita tanggung jawabin semua lah. Sampai course plan bagi mata kuliah yang memang belum jalan di kurikulum baru sampai perencanaan. Course plan itu kan isinya RPS, silabus RPS itu sebagai appendix. Nah, tapi pas implementation kita bilang aja ini mata kuliah ini belum jalan karena di kurikulum lama apa namanya nilai dari kurikulum lama dikonversi ke kurikulum baru. Jadi yang area of improvement-nya nggak ada, ya, cuman ada appendix saja 1. Yes, enak kali ya. Udah cemburu yang lain nih, kecemburuan sosial. Ya, ada lagi Dokter Sarah? Ada beberapa yang bingung. Bukan, terima kasih Dok. Pertanyaannya, saya ini PJMK apa? Itu banyak yang bertanya Dok. Oke, mewarisi. Bukan, kalau saya tahu dong. Maksudnya saya mewakili teman-teman. Ada yang nggak tahu saya ini PJMK mata kuliah apa? Kalau saya profesi dong. Ini representasi dari pihak-pihak yang agak bingung. PJMK mana? Karena di SK pun belum diterima mungkin ya. Padahal udah ada mungkin SK. Gimana nih Dok? Ya, sekarang kita apakan lah. Itu Dr. Opi tidak ada ya? Oh iya, nanti kita minta beliau share aja ya di grup ya.
supaya tahu kan share di grup, supaya tahu PJNK-nya mana. Mudah-mudahan sore ini lah bisa ya. Kita langsung. Yuk. Unhas net Unhas. Saya mau lihat contohnya di net Unhas. Oh iya. Ditekan dulu. Bisa, Dok. Ya. Baik, terima kasih Dr. Musa. Nah, isi tadi ada cross reflection-nya. Kita kerjakan sepanjang waktu ya. Semester lagi buat itu. Mungkin di situ. Satu lagi, saya sekedar bertanya ketika kemarin di akreditasi kita, salah satu asesor itu berkunjung ke Puskesmas. Terus yang dilihat kebetulan kan pemilih medicine. Ada dua yang dia lihat. Pertama logbooknya kita. Waktu logbooknya kita ini, logbook itu tidak seperti itu katanya. Terus ada portofolio. Kita juga nggak pernah membuat portofolio itu kan sebenarnya. Kalau kita lihat portofolio yang mungkin dimaksud asesor kemarin itu nggak bisa diskusi langsung seperti itu. Dia berharap sekali ketika mahasiswa ini ada di sebuah apa sajalah wahana seperti itu, ada learning objektif yang harusnya dia tahu. Misalnya kalau di sana melakukan penyuluhan 4 kali, misalnya seperti itu ya. Jadi setiap penyuluhan itu ada report, satu portofolio, satu report. Terus misalnya 4, jadi ada 4 yang kita gabung. Terus apalagi yang dia di situ, misalnya melakukan imunisasi, misalnya seperti misalnya saja seperti itu juga ada reportnya yang semuanya jadi nanti sebuah portofolio. Nah inilah yang dilihat nanti di dalam logbooknya si asesor atau kita di tujuan pembelajaran kita itu tercapai nggak dia ini? Oh oke, ini semua sudah. Tinggal nilai. Nilai itu ada di logbooknya preseptor. Jadi yang pegang logbook itu dia. Jadi apa yang harusnya nanti dia uji tadi itu yang sudah kita tetapkan di awal bersama-sama tadi, dia melihat ke situ. Itu yang kita punya kemarin sedikit belum tercatat dan belum seperti itu maksudnya. Untung dia kemarin nggak bawa ke rapat asesor, ke asesor yang lain ya, tapi semuanya sebenarnya sudah kita lakukan, tapi memang mungkin belum seperti yang diharapkan. Jadi terkait dengan yang ini, artinya di sana juga itu kan ikut berubah nanti itu. Apanya baru hanya untuk terkait dengan mata ajaran aja yang seperti dalam judul pertemuan kita ini, atau semua nanti kita harus lakukan, karena kalau melihat dari CPL kita itu dari segala sisi kan harus lihat di mana kontribusinya segala macam. Di mana jangan-jangan juga kita belum lihat lagi ada mata pelajaran baru, ada mata pelajaran yang mungkin sudah dimusnahkan, jangan-jangan kalau nggak cocok dengan ini ya, kalau melihat dari portfolio yang kita akan kerjakan ini. Jadi sepertinya memang ini jalan benar, tapi memang harus berusaha untuk sampai ke arah yang ke situ. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Yanti. Ya memang mungkin perlu kita jelaskan dulu istilah portfolio. Portfolio itu ada macam-macam. Sebenarnya istilah portfolio itu kumpulan dari berbagai kegiatan. Ada yang disebut student portfolio, ada yang disebut teachers portfolio yang kita gunakan untuk naik pangkat itu. Itu namanya portfolio, ada pendidikannya, ada pengajarannya, ada bukti publikasi ya, penelitian, ada bukti pengabdian, ada bukti peminjam. Itu kalau dikumpulin semua namanya teacher portfolio. Kalau student portfolio semacam yang Dr. Yani sebutkan tadi, berapa kasus yang dilihat kan, berapa kasus yang diobservasi, mana yang betul-betul dikerjakan, mana yang dibuat tugas, mana yang bukti-bukti yang lain dikumpulin semua di dalam sebuah bundel gitu. Nah itu disebut student portfolio. Nah yang kita lakukan bukan itu,
saja. Di CV ada portfolio kita, ya kan? Nah, ada portfolio kita dan untuk CV. Dan bahkan di situ ada pengalaman publikasi, pengalaman belajar di pendidikan, kan? Nah, disebut dalam bahasa Inggris. Nah, kita melakukan hal yang baru yaitu course portfolio. Jadi portfolio dari mata kuliah. Makanya bentuknya kayak ini. Tapi betul buat juga untuk student kita biasa menamakannya logbook. Tapi kalau yang lebih advance, lebih maju bentuknya itu ada memang tugas-tugas dia dimasukkan dalam gitu, laporan di Kesmas, mungkin dia buat sebuah program, kan ada reportnya, ada lembar persetujuan dari kepala puskesmas gitu, ada foto di atas visit ke rumah. Ya, itu harusnya nanti jadi portfolio mahasiswa. Tapi kita kan kayak tadi ya belum advance, mungkin cuma teken-teken bimbing, laporan. Tapi kalau digabung nanti bisa jadi portfolio, dan itu cara assessment. Kayak kita naik pangkat, murid juga di-assess berdasarkan portfolionya. Mungkin nanti di waktu yang akan datang kita akan perbaikan itu kalau kita memang mau go internasional. Ya, silakan Dr. Wilda. Mungkin ini sesuatu yang baru juga untuk semua dokumen termasuk SK sebaiknya dibuat Google Drive. Termasuk tadi evaluasi mahasiswa supaya seragam seluruh mata kuliah. Kalau ada apa aja yang harus dievaluasi nanti bisa dimodifikasi oleh masing-masing PJMK untuk dibuat G-form atau apalah tools yang lain. Ya, jadi laporan asesmen untuk tingkat Bachelor of Medicine alias tingkat ini kita harus seragam ya istilahnya. Jangan nanti ada Bachelor in Medicine, ada Bachelor of Medicine, ada Bachelor on Medicine, jangan enggak seragam. Bachelor of Medicine, ya. Kalau profesi namanya Medical Doctor Program, MD Program, ya. Karena masing-masing harus seragam. Kita udah ada kesepakatan nanti yang veterinary seperti apa bentuknya, FKAP gitu. Nah, kalau Unhas jangan nanti kaget, dia kontraknya adalah seperti satu prodi, namanya Bachelor of Medicine leading to Medical Doctor. Jadi dia dua prodi sekaligus. Masalahnya di kontrak kita dengan pihak ASIN dibuat dua prodi. Jadi nanti course portfolio di depannya kalau Kesmas itu nanti ada Public Health Medical Doctor Program, gitu ya. Libet-libet-libetnya nggak apa-apa, nanti dilurusin lagi pakai logam. Terus pertanyaan Dr. Wilda, insya Allah nanti kita semua bahan yang dibutuhkan kita masukkan satu drive, nanti tinggal dijadikan referensi, maksudnya bisa lihat ya. Tapi masalahnya assessment kita hanya mengatur program sarjana, tidak sampai profesi. Nah ini Dr. Nana nih yang bisa jawab nih. Macam mana melihat nilai tahun lalu koas? Dapatnya di mana? Di bagian mana? Di bagian ada, berarti minta pada admin masing-masing bagian ya, kodiknya. Misalnya yang Obgyn, nanya sama kodik Obgyn. Ya, siapa kodik Obgyn? ada SK-nya kan? Nah, ada SK-nya, jadi minta ke beliau, bisa dimasukkan ke course evaluation. Kemudian CPL nanti kita masukkan, apalagi? Ya, evaluasi mahasiswa itu. Kalau untuk profesi, kalau untuk evaluation hanya satu rombongan aja. Satu rombongan, kan dia masuk kan satu rombongan kan? 12 orang misalnya. Berapa kalau FM itu Rahmat? Kesmas satu kali masuk rombongan berapa orang? Itu aja, sekali satu kelompok itu aja. Nah, jadi mungkin sekali kita tanya evaluasi dia kan, gimana koas kemarin, stase IKN kemarin, macam mana menurut kalian? Masukin aja situ di course evaluation. Spek apa? Ya kan tergantung ilmunya,
CPL ini tercapai enggak? CPL ini tercapai enggak? Nanti ada di bagian kriteria 7, ini dokter Iman ya. Ada survei CPL. Nah, itu kita tanyakan pada alumni. Ya, survei CPL udah diurus sama dokter Iman. Tercapaikah CPL kita ya, ketika mereka lulus. Itu lebih pusing lagi karena itu udah kerja yang lampau. Nah, tapi itu ada survei sendiri untuk kita. Mungkin karena mahasiswa yang masih keliling di sini masih bisa kita tanyakan langsung. Jadi Opgin nggak usah cerita setahun ini ya, internal nggak usah cerita setahun ya. Neuro juga satu rombongan masuk aja. Kayak apa yang lalu itu kejadian gitu? Gimana dok? Clinical training assessment gimana? Oke. Dibuat sedikit kuesioner sesuai CPL. CPL-nya berapa? Ditanya apakah ini tercapai, bisa apa? Setuju, tidak setuju, ataupun Likert scale. Silakan. Ya, makasih. Dr. Yusuf, gimana? Bedah nih berat. Ya, jadi memang jelas dan kita kan kalau saya ikut dari beberapa pelatihan kemarin di Pekerti gitu ya, kita kan mulai dari goalnya dulu, SKDI-nya mau kemana, sehingga yang mau kita buat CPL itu apa, kemudian asesmen ataupun penilaian evaluasi yang dilakukan untuk peserta didik itu apa. Jadi saya setuju dengan lebih simpel, kita mulai saja dari yang simpel supaya nggak menjelimet banget menurut saya. Nanti pelan-pelan karena profil kita banyak banget sampai 6. Saya takutnya nggak kecapai nanti, terlalu banyak juga sebenarnya. Jadi kita mulai yang simpel, mulai dari tujuan kita apa, kalau di bedah misalnya apa. Jadi nanti yang kita buat juga lebih mudah supaya teman-teman juga nggak terlalu pusing, nanti terlalu berat gitu. Ya, makasih dok. Ini memang PR ya, simplifikasi dari CPL ini ya. Itu kita lebih simpel, masing-masing bagian taruh dan nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi memang menantang karena ini SNPTD kita juga. Saya itu ada 320 keterampilan khusus, keseluruhan tingkat profesi ya. Jadi 15 fase, 15 ke 19 ya, 15 fase saya. Itu 43 SKE harus mengadres SNPTD 2019 320 keterampilan khusus. Jadi memang memasukkannya itu sulit untuk jadi cuma 3 atau 4 bagian gitu. Tapi nanti kita lihat gimana kita mengetahui semua konsep penyakit mata. Mungkin kalau di integrasi jadi kayak gitu ya. Tapi ujiannya ya jadi yang bagian-bagian. Ya, gimana Dokter Ida? Untuk profesi ini kan mikro baru stase sejak April kemarin dan digabung judul kuliahnya itu judul mata kuliahnya radiologi dan penunjang lainnya. Di situ ada radiologi, PA, PK dan mikro. Nah, untuk membuat portofolionya bingung juga kita ya, harus berkolaborasi berarti. Ya, mohon bantuannya. Ya, mungkin kalau simplifikasinya kita buat aja 4 knowledge-nya. 1 radiologi, 1 PA, 1 PK, 1 mikro. Jangan buatnya harus bareng-bareng. Kalau enggak terlalu panjang untuk jadinya. Nah, coba bisa dilihat nggak di contoh itu? Contoh yang lainnya itu kan enggak ini kan gabungan, misalnya gabungan antara beberapa kayak berdasarkan dengan forensik. Ya, mohon nanti ada kesempatan dokter berempat dengan radiologi di desa, ya kan? Berempat untuk membuat portfolio bersama. Kalau enggak, pusing. Kalau duduk masing-masing di kamar, kayak nggak ada hasilnya kalau sendirian, ya.
Ini bermimpi bersama gitu. Ya, mohon masukan dari apa yang sudah di-share di FK Silaturahim itu. Kalau ada kesulitan ditanyakan sekarang. Soalnya kalau saya nggak biasa menerima telepon jam 10 aja. Bukan nggak biasa on call. Dr. Ocha, jadi Ya. kan Senin, Selasa, hari Rabu kan kita akan gabung lagi di sini. Akan gabung lagi di sini hari Rabu. Disiapkan semua bahannya. Nanti ada desk ya kan? Jadi bisa sama-sama kita mulai dengan versi masing-masing kan begitu. Nanti kalau ada kebutuhan konsultasi ada helpdesk-nya, ada Dr. Rosa dan teman-teman ya. Siap. Ya. Hari Rabu. Hari Rabu jam berapa Rabu? Jam 10 kita akan kumpul bawa laptop masing-masing. Kita akan kerja di sini bersama. Nanti apa yang bingung kita bingung rame-rame. Kita rame. Insya Allah. Ya, saya kira itu aja cukup dari saya. Mudah-mudahan hari Rabu nanti memberi kesehatan sehingga kita bisa beribadah, yaitu dengan menyempurnakan course portfolio, model description untuk kita tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rosaria atas pencerahannya. Teman-teman sekalian, Pak Dekan selalu mengatakan no pain no gain. Memang kita harus melangkah ke arah yang lebih baik dan mudah-mudahan tambahan kerja ataupun kebiasaan baru yang akan kita capai ini, akan kita lakukan ini, membuat kita akan lebih mudah untuk menjadi fakultas kedokteran yang lebih baik dan unggul di masa yang akan datang. Kami berharap semuanya tetap semangat. Insya Allah kita ketemu hari Rabu. Nanti barangkali ada pengumuman resmi dari kita untuk jam dan tempat. Sekali lagi tetap semangat. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.